Coba bayangkan skenario ini ya. Kamu kerja 12 jam sehari, menembus kemacetan jalanan, nahan sakit punggung yang luar biasa, dan mengabaikan rasa lapar. Cuma karena takut kehilangan penghasilan kan? Bener banget. Terus tiba-tiba kamu jatuh sakit. Dan kamu baru sadar kalau sebuah algoritma yang bahkan wujudnya nggak bisa kamu lihat, baru aja memutuskan kalau kamu harus menanggung semua biaya rumah sakit sendirian. Tanpa asuransi dan tanpa cuti berbayar. Iya, selamat datang di realita pekerjaan modern. Halo semuanya, hari ini kita bakal melakukan sesi eksplorasi mendalam tentang sebuah pergeseran masif yang lagi terjadi di depan mata kita. Yaitu matinya konsep kerja dari jam 9 sampai jam 5. Tepat, kita bakal membongkar fenomena pekerjaan non-standar atau gig ekonomi. Kita bawa banyak amunisi nih hari ini. Ada salindia perkuliahan dari Dr. Lisan, laporan komprehensif dari ILO, catatan kebijakan Bank Dunia. Dan ada juga studi kasus empiris yang sangat mendetail soal pengemudi taksi daring di Beijing. Nah, buat kamu yang lagi dengerin ini, entah kamu itu pekerja kantoran purna waktu, freelancer, atau pebisnis, diskusi kita kali ini tuh penting banget. Karena cara dunia bekerja lagi ditulis ulang, dan dampaknya bakal sampai ke kamu juga. Oke, mari kita bedah ini. Dulu, definisi pekerjaan tuh rasanya simple banget ya. Sangat simpel dan bisa diprediksi. Secara historis, pekerjaan standar itu ditopang sama 4 pilar utama. 4 pilar. Apa aja itu? Pertama, kamu kerja purna waktu. Kedua, ada hubungan bawahan dan atasan yang jelas. Ketiga, durasi kontraknya tak terbatas atau permanen. Dan keempat, Harus datang ke lokasi kerja fisik setiap hari kan? nah benar, 4 pilar ini yang membangun kelas menengah kita selama beberapa dekade. Tapi sekarang, pilar-pilar ini mulai dicabut satu persatu. Berarti kita masuk ke era pekerjaan non-standar dong? Betul. Berdasarkan Salindia dan data ILO, ada 4 tipe utama pekerjaan non-standar ini. Ada kerja per waktu, hubungan kerja multi pihak kayak pakai agen gitu. Oh, yang kita direkrut agen A, tapi kerjanya di perusahaan B. Ya, persis. Terus ada pekerjaan sementara. Dan tahu nggak, di negara kayak Belarus atau Rwanda, pekerjaan sementara ini bisa mencapai 80–90% dari total kontrak loh. Tunggu, serius? 80–90%? Serius, angkanya emang sebesar itu. Wah, kalau angkanya segitu mah, kita nggak bisa lagi nyebut itu non-standar. Itu sih udah jadi standar yang baru. Masuk akal. Nah, tipe yang keempat ini yang paling masif, yaitu hubungan kerja terselubung atau wirausaha mandiri yang dependen. Ini yang masuk kategori gig ekonomi ya, kayak aplikasi ride-hailing atau crowdwork global gitu. Bener banget, mereka ada di zona abu-abu. Ngomong-ngomong soal gig ekonomi, platform kan sering banget tuh jual konsep kebebasan. Dulu saya sempat mikir, pekerjaan standar itu ibarat menginap di resort all-inclusive. Oke, maksudnya semua diurusin ya? Iya, dapat kamar, makanan, asuransi. Sedangkan pekerjaan gig itu kayak backpacking. Bebas mau kemana aja, tapi ya resiko kehujanan atau cari makan ditanggung sendiri. Tapi makin kesini kayaknya analogi itu kurang pas deh. Iya, analogi backpacking itu kurang menangkap realita hukumnya. Kayaknya lebih cocok gini. Pekerjaan gig itu ibarat platform mengiklankan kamu sebagai koki independen yang bebas, padahal realitanya kamu nyewa dapur mereka, wajib pakai bahan dari mereka. Ben, pemilik dapur bisa ngubah harga sewa tiap jam lewat algoritma. Nah, itu. Terus kalau kompornya meledak dan kamu luka, pemiliknya bakal bilang, kamu kan koki independen, bayar sendiri biaya rumah sakitnya. Itu perumpamaan yang jauh lebih tajam. Secara hukum, batasan antara pekerja mandiri dan karyawan emang makin kabur. Dan celah hukum ini sering banget dimanfaatkan oleh perusahaan. Jelas aja dimanfaatkan. Bayangin berapa banyak uang operasional yang bisa dihemat perusahaan kalau mereka motong kewajiban asuransi dan pesangon. Dari sudut pandang perusahaan, iya, keuntungannya adalah biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan respon cepat terhadap guncangan ekonomi. Tapi ada kerugiannya juga buat mereka. Oh ya? Apa tuh kerugiannya buat perusahaan? Bukannya mereka menang banyak? Laporan Bank Dunia mencatat hal yang mengejutkan. Ada korelasi negatif antara tingginya pekerja sementara dengan inovasi produk baru. Wait, korelasi negatif. Semakin banyak pekerja gig, inovasi perusahaannya malah makin turun. Betul sekali. Yang sangat memikat di sini adalah paradoks produktivitasnya. Gimana tuh maksudnya? Gini, pekerja gig emang bisa lebih produktif kalau mereka puas.
Tapi, ketika perusahaan terlalu bergantung pada pekerja non-standar, tingkat pergantian pekerjanya jadi sangat tinggi. Jadi orang datang silih berganti gitu aja. Iya, akibatnya keterampilan spesifik perusahaan itu tidak terakumulasi. Pekerja nggak bertahan cukup lama untuk memahami sistem dan berinovasi. Akhirnya, perusahaan berhenti berinvestasi pada riset dan teknologi baru. Menarik banget. Mereka menukar inovasi jangka panjang demi efisiensi jangka pendek. Berarti kebebasan yang dijual ke pekerja ini sebenarnya cuma cara perusahaan mindahin biaya operasional dan risiko ke pundak individu kan? Tepat. Dan pemindahan resiko ini berujung pada insecurities atau ketidakpastian. Menurut ILO, ada 7 wajah insecurities yang menghantui pekerja non-standar ini. Oke, daripada kita bahas 7 hal ini kayak lagi baca buku teks, mari kita bawa ini ke contoh dunia nyata. Biar kamu yang lagi dengerin bisa bener-bener ngebayangin gimana sih bentuk insecurities ini di keseharian. Boleh? Bayangkan kamu itu pekerja di platform pengiriman. Insecurities pertama adalah soal jam kerja. Kontrakmu itu kontrak jam 0. Kamu nggak pernah tahu hari ini bakal kerja 10 jam atau malah nggak ada pesanan sama sekali. Dan otomatis itu memicu insekuritas kedua dong, yaitu pendapatan. Kalau jam kerjanya nggak jelas, pendapatan juga fluktuatif. Betul. Malah ada data yang menunjukkan penalti upah hingga 30% untuk pekerja sementara dibanding pekerja tetap. 30% itu potongan yang gede banget loh. Sangat besar. Nah, karena jam kerja dan pendapatan nggak menentu, ini merembet ke insekuritas ketiga dan keempat, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, dan jaminan sosial. Bentar, saya coba tebak kaitannya. Karena butuh uang dan pendapatannya fluktuatif, pas lagi sakit pun mereka bakal tetap maksa kerja kan? Persis. Mereka memaksakan diri bekerja dalam kondisi sakit karena nggak ada jaminan cuti berbayar. Akibatnya, tingkat cedera dan kecelakaan kerja jauh lebih tinggi karena kelelahan atau kurangnya pelatihan. Wow, udah sakit, kecelakaan, nggak dapat asuransi pula. Terus kalau mereka akhirnya nggak bisa kerja karena cedera, mereka gampang banget diganti. Ya, itu insekuritas kelima, risiko pemecatan atau hilangnya pekerjaan. Nggak ada pesangon. Gila. Ditambah lagi, pasti platform nggak ngasih mereka insekuritas keenam, yaitu pelatihan. Benar, nggak ada pengembangan karir. Dan insekuritas ketujuhnya, mereka tidak punya representasi. Nggak ada serikat pekerja yang bisa melindungi hak mereka. Seram banget ya efek dominonya. Jam kerja nggak jelas, pendapatan turun, maksa kerja, kecelakaan, dipecat, nggak ada asuransi, dan nggak bisa komplain. Makanya ini disebut jaring insekuritas yang saling mengunci. Oke, untuk membumikan konsep yang lumayan abstrak ini, saya mau kita masuk ke bagian yang paling bikin tercengang. Kita bedah studi kasus dari riset Dr. Leeson dan rekan-rekannya di tahun 2024. Oh, ini riset empiris tentang pengemudi ride-hailing atau taksi daring di Beijing ya? Iya, ini bahas platform Didi yang mendominasi pasar Tiongkok. Kamu tahu berapa jumlah pengemudinya? 15 juta pengemudi terdaftar. Angka yang fantastis, dan tim peneliti ini mewawancarai 25 pengemudi di Beijing secara mendalam untuk melihat realitanya. Dan temuan utamanya adalah tentang ilusi fleksibilitas. Emang sih pengemudi bebas milih kapan mau nyalain aplikasi, tapi begitu aplikasinya nyala, Platform memegang kendali penuh. bener banget, bagian ini yang sangat menarik. Platform pakai mekanisme wortel dan tongkat atau carrot and stick. Dan saya ngebayangin algoritma ini tuh persis kayak mesin slot di kasino. Wah, analogi kasino. Gimana cara kerjanya di aplikasi? Gini, mesin slot kan ngasih kemenangan-kemenangan kecil biar kita terus main. Nah, algoritma ini juga ngasih bonus-bonus kecil si wortel ini buat bikin pengemudi terus narik sampai kelelahan. Oh, dan kalau mereka mau berhenti lebih awal? Algoritmanya bakal menghukum mereka, peringkat mereka diturunkan. Kayak dilarang mencairkan chip di kasino. Mereka dipaksa nunggu sampai jam sibuk selesai. Benar-benar manipulatif ya. Dan itu sejalan dengan temuan riset Dr. Sun. Kondisi kerjanya sangat eksploitatif. Sekitar 28% dari pengemudi yang diwawancarai bekerja lebih dari 12 jam sehari. Astaga, 12 jam sehari duduk di depan kemudi di tengah jalanan Beijing. Iya, dan ini memicu masalah kesehatan yang sangat nyata.
sakit punggung yang parah, sakit perut karena makan nggak teratur, dan kurang tidur yang berujung pada kelelahan fatal saat mengemudi. Ini bahaya banget loh, bukan cuma buat pengemudinya, tapi juga penumpang dan orang lain di jalan raya. Setuju. Dan pertanyaannya, kalau mereka sampai kecelakaan, siapa yang menanggung? Nah, disinilah lubang hitam perlindungan sosial itu benar-benar menganga. Di riset ini dibahas gimana birokrasi asuransi malah bikin mereka makin terpuruk. Ya, karena para pengemudi ini secara hukum bukanlah karyawan, jadi mereka nggak punya akses ke asuransi medis dasar karyawan perkotaan di Tiongkok. Itu yang disebut UEBMI ya, asuransi untuk karyawan yang manfaatnya besar. Betul. Sebagai gantinya, mereka harus bergantung pada asuransi medis penduduk atau URBMI yang batas penggantiannya jauh lebih rendah. Seberapa rendah emangnya? Sebagai perbandingan, batasan rawat jalan untuk asuransi penduduk ini cuma sekitar 4.500 yuan per tahun, sedangkan untuk karyawan bisa dibilang tanpa batas. 4.500 yuan? Itu mah sekali dua kali ke rumah sakit juga langsung habis buat yang kerjanya berisiko tinggi kayak mereka. Memang. Dan sayangnya, masalahnya nggak berhenti di batas asuransi itu aja. Ada komplikasi besar yang berkaitan dengan sistem hukum. Oh iya, sistem hukum. Ini kan sistem registrasi rumah tangga di Tiongkok. Gimana tuh kaitannya? Dari pengemudi yang diwawancarai, 64% adalah migran internal. Karena asuransi penduduk terikat pada hukum atau tempat asal mereka terdaftar, pengemudi migran gak bisa mengklaim manfaat yang sama di Beijing secara penuh. Jadi perlindungan antara de jure dan de facto itu beda ya? Biar gampang ngebayanginnya, misal ada dua orang bawa mobil di jalanan Beijing yang sama. Oke, silakan. Yang satu punya hukum Beijing, yang satu lagi migran dari desa. Mereka melakukan pekerjaan yang sama persis, jam kerja yang sama, di bawah algoritma platform yang sama. Tapi jaring pengamanan sosial mereka beda jauh. Bener banget. Kalau sakit, pengemudi migran ini seringkali nggak bisa nutup biayanya pakai asuransi di Beijing. Banyak yang akhirnya terpaksa bayar obat dari kantong sendiri. Dan jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini ngasih kita pelajaran penting soal sistem jaminan sosial. Pelajaran apa tuh? Banyak orang mikir, ya udah solusinya pisahkan saja jaminan sosial dari status pekerjaan, bikin jadi berbasis tempat tinggal. Kedengarannya masuk akal sih. Tapi, kasus Huko ini membuktikan bahayanya. Kalau mobilitas pekerja, fakta bahwa pekerja gig sering berpindah-pindah, nggak diperhitungkan, sistem berbasis tempat tinggal pun akan gagal melindungi mereka. Berarti sistemnya harus benar-benar dirombak ya. Melihat celah yang begitu besar ini, sebenarnya apa sih langkah konkret yang lagi diusahakan dunia buat memperbaikinya? Nah, dari catatan kebijakan Bank Dunia, ada beberapa arah kebijakan. Yang pertama dan paling fundamental adalah mengharmonisasikan aturan dengan memperbaiki klasifikasi pekerja. Klasifikasi pekerja. Maksudnya mastiin mereka itu karyawan atau bukan? Iya, contoh yang sangat bagus adalah penerapan tes ABC di Amerika Serikat. Oh, saya pernah dengar ini. Tes ABC itu cara kerjanya gimana sih? Jadi hukum berasumsi semua orang yang bekerja untuk platform itu adalah karyawan, kecuali platform bisa membuktikan 3 hal, yaitu A, B, dan C. Salah satunya adalah membuktikan bahwa pekerjaan tersebut di luar inti bisnis perusahaan. Wah, ini pinter banget. Berarti Uber atau Didi bakal susah ngeles kan? Karena inti bisnis mereka ya nyetir mobil atau ngantar penumpang. Tepat sekali. Selain tes ABC, ada juga model di Belanda. Di sana pekerja paruh waktu secara hukum mendapat perlindungan dan jaminan cuti yang setara dihitung secara proporsional. Jadi apa arti semua ini? Maksud saya kalau kita ciptakan kategori hukum pertengahan buat pekerja gig, apa itu beneran nyelesain masalah? Atau kita malah melegalkan masyarakat pekerja kelas 2 secara permanen? Itu pertanyaan kritis yang bagus banget. Hukum sebenarnya harus menyeimbangkan antara dua hal. Jangan sampai mematikan inovasi perusahaan, tapi juga nggak boleh membiarkan eksploitasi. Berarti harmonisasi aturan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat biaya perekrutan itu setara. Kalau platform diwajibkan ngasih benefit proporsional, biaya sewanya jadi sama dengan merekrut karyawan tetap. Jadi perusahaan merekrut pekerja gig karena mereka emang butuh fleksibilitasnya, bukan sekedar trik buat menghindari pajak dan biaya asuransi. Masuk akal. Terus selain harmonisasi hukum, ada solusi lain? Ada. Langkah kedua adalah memperbaharui sistem perlindungan sosial dengan skema tabungan manfaat yang portable atau portable benefits. Oh, asuransinya nempel di orangnya, bukan di perusahaannya ya? Kemanapun pindah, asuransinya ngikut. Benar banget.
Dan pendanaannya bisa didapat dengan memperluas asuransi kecelakaan kerja untuk platform. Misalnya, ada hukum El Khomri di Prancis khusus untuk pekerja platform. Dan ada juga contoh dari New York kan? Betul, The Black Car Fund di New York. Mereka mengenakan sedikit biaya tambahan ke setiap perjalanan penumpang untuk mendanai kompensasi bagi pengemudi yang terluka. Jadi beban sosialnya ditanggung sama-sama. Oke, ada lagi? Langkah ketiga adalah pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Negara seperti Singapura dan Finlandia memberikan insentif pajak atau akun dana pelatihan bagi warganya, tanpa memandang status pekerjaannya apa. Biar mereka nggak terjebak selamanya di satu pekerjaan gig tanpa bisa upgrade skill ya. Oke, kita udah ngebahas banyak banget hari ini. Sangat komprehensif ya. Banget. Kita udah menelusuri gimana wajah pekerjaan kita berubah. Dari kontrak standar yang kaku jam 9 ke jam 5, berubah jadi ilusi fleksibilitas gig ekonomi. Kita juga melihat realita pahit para pengemudi di Beijing yang terjebak algoritma brutal dan celah birokrasi. Terus, kita juga melirik upaya-upaya global dari Bank Dunia buat menambal jaring pengamanan sosial ini. Nah, buat kamu yang dengerin, ini tuh krusial banget. Sistem yang ngatur gimana kita dibayar, dilindungi pas sakit, dan dijamin pas pensiun, semuanya lagi ditulis ulang hari ini. Betul. Apa yang dialamin sama pekerja gig di jalanan hari ini sangat mungkin bakal jadi standar buat semua industri di masa depan. Pasti itu. Makanya, sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kamu renungkan. Boleh, silakan. Kalau suatu hari nanti nih, asuransi portable itu berhasil, terus kita sukses memutuskan ikatan antara kelangsungan hidup, kayak layanan kesehatan, dengan status pekerjaan kita. Pertanyaannya, apakah kita akhirnya bakal bekerja murni karena kita cuma sekedar ingin dan suka? Itu skenario utopisnya ya. Iya, ataukah platform-platform raksasa ini bakal nyari cara lain, menciptakan algoritma tak terlihat yang baru, yang nggak cuma ngontrol performa kita di jalan, tapi ngontrol kehidupan kita, kebiasaan kita, bahkan di luar jam kerja kita. Itu pertanyaan yang bikin merinding sih. Banget! Jangan-jangan borgolnya nggak hilang, cuma berubah bentuk jadi digital. Oke, makasih banyak udah gabung di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Sampai jumpa!